Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih ini di pagi ini. Nah, kita nih bersama Pubuhan Jamaah Subuh. Nah, ini sakit. Nah, ini Pak Husni. Nah, ini Pak Udin. Nah, ini Pak Sapudin. Nah, ini Mahdi. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita adanya di panggung silaturahim. Nah, Posko Habib, perkumpulan hijau daun. Nah, alhamdulillah. Pak, nama sampean siapa, Pak? Abdurrahman Malik. Abdurrahman Malik. Wah, luar biasa. Dan berarti kalau Abdurrahman Islamik benar Pak ya? Nama Islam benar. Dulu sampean aslinya orang mana, Pak? Pontianak, Pak. Pontianak ya. Pontianak. Di mana Pontianak, Pak? Pontianak saya di kalau tepatnya alamat tuh di Jalan Nurali, Pak. Nurali. Ya, Jalan Nurali. Ya, situ ada sekarang masjid itu. Masjid Al-Manaf namanya. Nah, tidak jauh dari Hotel Mahkota, Pak. Hotel Mahkota. Ini sekarang dari Banjarmasin nih memang gimana ceritanya Banjarmasin Pontianak nih? Ya. Maksudnya, Pak? Maksudnya tuh, ada di Banjarmasin, memang iya, tinggal di Banjarmasin. Kan sampai saya gimana? masuk di Banjarmasin ini tahun 72, Pak. 72. Ya, tahun 72. Wah, udah lama banget. Oh, lama. Banjarmasin tahun 72. Kebetulan dulu ada abang saya di sini. Ya, ikut abang lah di sini kan. Abang saya dulu namanya Umar Hattab di Perhubungan Laut, Pak. Oh, Perhubungan Laut. Oh, Umar Hattab. Oh, ini kalau lihat ini Pak Abdurrahman Umar, berarti sampai ini ada keturunan dari Timur Tengah kah? Bukan, Pak. Bukan saya, ya? Saya keturunan dari peranakan India, Pak. Oh, India. Oh, India ya. Jadi India campur Cina. Ini sama Cina. Jadi kakek moyang itu India, moyang itu Cina. Oh, tapi mukanya nih seperti orang Timur Tengah. Ya, Saya pikir sampai Arab, tapi India Muslim Pak ya. Muslim. Dari dulu Muslim ya. Muslim. Oh ya, alhamdulillah Pak. Wah, luar biasa Pak. Kalau seharian sampean kerjanya apa Pak? Saya dulu latar belakangnya saya kerja di perusahaan pelayaran, Pak. Oh, pelayaran. Perusahaan Ocean Green, pelayaran luar negeri, Pak. Oh gitu. Ya, Jadi udah keliling-keliling dunia ini ya. Oh enggak, kalau kapal ini keliling dunia, Pak. Kalau sampean? Kalau saya kan di daratnya, Pak. Udah daratnya. Katanya sampean udah tinggal di Singapura, udah di mana-mana, ceritanya gimana tuh Pak? Ya kebetulan ya kadang-kadang ditempatkan di kerja di sana gitu ya, di Singapura ya, di Malaysia juga pernah tinggal gitu ya. Ya. Tapi kami bukan masalah membahas Ya. tinggal yang di Singapura, di Malaysia atau tidak, tapi ini sebagai background saya. Kami ini tertarik sampai ini usia berapa nih Pak? Sekarang 74, Pak. 74. Wah, 74 masih sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini kiatnya gimana nih Pak? Kalau kiat sehat itu ya, kebetulan saya ini hobinya membaca, Pak. Oh, membaca. Ya, jadi dari buku itulah saya dapat petunjuk-petunjuk bagaimana hidup sehat, Pak. Oh, dari buku? Ya, dari buku ya, samping buku dari banyak pergaulan ya. Nah, dengan berbagai bangsa ya. Kebetulan saya ini karena tuntutan pekerjaan, jadi boleh dikatakan pergaulan saya itu sudah sifatnya udah internasional ya. Oh gitu ya. Jadi dengan orang Inggris, dengan orang Amerika, Oh, Kanada, gitu? India, Korea, Jepang, jadi banyak bangsa. Oh. Nah jadi dengan bergaul dengan banyak bangsa itu, disitulah banyak informasi yang saya dapat gitu ya. Minum ini sambil minum. Ya, banyak informasi yang saya dapat bagaimana kiat-kiat hidup gitu ya. Oh, gitu. Dengan berbagai bangsa ya, di samping dari buku ya. Jadi gimana tuh kiatnya Pak? Jadi sebenarnya kalau mau kiat mau hidup itu baik secara fisik ya, maupun secara ya, terus spiritual ya. ya. Jadi itu bagaimana kita tergantung dari pola makan Pak ya, dan pola pikir Pak. Nah, pola makan, pola pikir Pak ya. Ya, pola makan Nah, dan pola gimana pikir. tuh penjabarannya tuh pola penjabarannya makan, pola begini. pikir? Jadi kalau pola makan itu kita makan itu bukan sekedar makan untuk kita kenyang gitu. Oh gitu. Terus? Ya kan, jadi makan itu gimana membuat kita menjadi sehat kan gitu. Nah, jadi makan jangan hanya sekedar kenyang, tapi bagaimana supaya kita sehat? Oh itu. Ya itu ya. Jadi Oh, dan gitu. pola makan juga harus diatur, Pak. Oh.
Ya pola makan juga harus diatur. Terus Artinya jangan sampai semua barang yang mungkin menarik untuk kita makan kita makan semua gitu. oh gitu. Ya kan, memang menimbulkan selera juga, tapi apa cocok untuk fisik itu kan juga harus dipertimbangkan kan ya. Oh gitu. Ya, kan ada tidak semua makan itu sehat kan. Ya, apalagi kalau makan itu berlebihan gitu kan, itu tambah payah lagi kan. Nah, yang kedua itu pola pikir, Pak. Nah, pola pikir lagi itu gimana nih Pak, pola pikirnya? Kedua itu pola pikir. Jadi ya seperti kalau kita lihat ya, manusia itu kan diciptakan Allah sebagai makhluk abadi. Nah, terus ya itu ceritain nih, terus Pak. Sebagai makhluk abadi. Lalu sebenarnya karena kita diciptakan Allah sebagai makhluk abadi, yang perlu kita pikirkan bagaimana kita mendapat tempat yang abadi nanti. Oh gitu. Ya kan? Jadi itulah, jadi orang yang cerdas itu dia berpikir tentang akhirat kan, bukan berpikir tentang dunia. Oh gitu. Nah, coba Bapak bayangkan, dunia itu sebenarnya rezeki kita ini kan Allah udah atur, Pak. Ya. Udah dijamin oleh Allah. Kenapa Bapak harus risau gitu? Nah, jadi nggak perlu risau dengan rezeki di dunia nih. Iya. Tapi yang perlu kita risaukan bagaimana nasib kita di akhirat nanti. Oh, itu dia. Nah, jadi kalau pola itu namanya pola pikirnya benar, Pak. Nah, pola pikirnya benar itu membuat badannya juga menjadi fresh, Pak. Oh, gitu. Ya, Nah, jadi kalau otak pian fresh gitu ya, fisik juga fresh juga. Nah, jadi kalau otak fresh, fisik juga fresh. berarti otaknya mempengaruhi fisik, Pak ya? Otak itu mempengaruhi fisik, Pak. Otak itu mempengaruhi fisik ya. Ya, jadi itu. Nah, jadi sebenarnya kalau orang mau cerdas itu, orang mesti banyak menelaah Al-Quran, Pak. Oh gitu. Karena Al-Quran itu sendiri hudalin nas, petunjuk untuk manusia kan. Nah, petunjuk itu dalam segala aspek kehidupan kan. Baik gimana cara hidup di dunia, apalagi untuk hidup di akhirat itu jelas dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan. Nah, sekarang ke persoalan kita umat Islam hari ini ya, kita ini memang mengaku beriman, tapi kita abai dengan Al-Quran. Kita tidak care dengan Al-Quran. Di situ sebentar Pak, balik lagi ke tadi. Saya pernah mengatakan bahwa kalau kita berpikir soal dunia, nah itu tadi apa jadinya kita ya, ini? kalau kita berpikir tentang dunia ini kan sesuatu yang tidak pasti yang dapat kan. Jadi kalau sampai bilang berpikir jabatan, atau berpikir apa aja dunia nih. Kan belum tentu yang dapat kan. Ya coba orang ambisi betul mau dapat jadi gubernur umpamanya, kan belum tentu juga, Pak. Walaupun pian punya dana, punya tim apapun, punya tim sponsor apa yang mendukung segala macam kan, tapi belum tentu. Belum tentu dapat ya. Nah, kalau nggak dapat nanti kan bisa stres. Ya. Itu berpikir dunia, Pak ya. Itu berpikir dunia kan. Berpikir harta, mungkin pengusaha. Berpikir bagaimana kita kerja siang malam pagi sore untuk jadi orang kaya, kan belum tentu juga jadi kaya, Pak. Iya. Nah, jadi dunia itu nggak jelas, Pak. Nggak jelas kan. Nah, sesuatu yang nggak jelas tuh ya kita santai-santai aja kan. Ya, jadi harus berpikir yang jelas, Pak. Yang jelas akhirat, Pak ya. Akhirat. Karena abadi ya. Abadi. Karena Allah ada janji dalam Al-Quran, apabila orang itu dia beriman dan beramal saleh, kata Allah, aku akan tempatkan dia di surga nanti. Nah, itu kan pasti, Pak. Karena janji Allah kan. Tapi kalau persepsi kita ini kan belum tentu terjadi, Pak. Oh iya. Bapak mau jadi ini, walaupun mungkin gitu menurut Bapak ini bisa jadi kan, tapi belum tentu, Pak. Nah, itu yang membuat orang tidak sehat, Pak. Nah, jadi supaya sehat jangan terlalu berpikir dunia, kata ya, beliau. Itu yang dikatakan harus berpikir akhirat. Harus berpikir itu akhirat. kalau sehat, karena kalau sehat tuh fisik sehat, otak sehat, fisik sehat ya, Pak. Iya. Nah, terus Pak, mungkin kiat-kiat lain, Pak. Tadi Al-Quran gimana tadi ceritanya tadi? Iya, kan Al-Quran itu kan hudalin nas, Pak, petunjuk untuk manusia dalam segala aspek kehidupan. Ya kan? Nah, kalau orang berpikirnya kacamata berpikirnya dari sudut pandang Al-Quran, dia akan hidup berbahagia di dunia ini, Pak. Apakah dia secara materi dia jadi orang miskin, apakah dia jadi orang kaya, ya apakah dia berpangkat atau tidak pangkat, dia pasti bahagia, Pak. Oh, ya, jadi gitu. Jadi persoalan orang bahagia atau tidak bahagia itu bukan dia kaya atau miskin ya, bukan pangkat atau tidak pangkat, terkenal atau tidak terkenal, bukan. Karena dia memahami Islam, Pak. Nah, gitu. Nah, jadi itu jelas. Jadi kalau dia paham dengan Islam pasti dia bahagia. Saya kasih Bapak ilustrasi begini. Ya. Sekarang persoalannya kita bandingkan hidup di dunia dengan hidup di akhirat. Ada hadis Rasulullah yang mengatakan, kata Rasulullah, hidup di dunia itu dibandingkan hidup akhirat itu
seperti perbandingan setetes air dengan lautan besar. Oh gitu. Jadi ya. dunia ini setetes air, Ya, di akhirat lautan besar. besar. Nah, ya kan? ya. Ya kan? Jadi perbandingan dunia dengan akhirat ini nggak ada apa-apanya, Pak. Nah, kenapa Anda harus memperebutkan setetes air kalau Anda tidak ingin merebutkan yang lautan lautan besar? Nah, itu logikanya itu. Nah, logikanya kan di situ, Pak. Logika di situ. Nah, Ya kan? itu Nah, betul. jadi setetes airnya Anda perebutkan memikirkan tadi dunia tadi, jabatan ini, harta ini, apa ini tuh cuma setetes air terlalu kecil untuk kita pikirkan serius ya. Yang perlu dipikirkan tuh bagaimana kita mendapatkan lautan besar kan? Nah, itu surga, Pak. ilustrasinya. Nah, Oh, jadi maaf lagi kembali, Pak. Berarti Bapak dengan pola pikir itu, jadi Bapak bahagia, akhirnya sehat. akhirnya sehat, Pak. Oh, gitu. Ya orang tuh kan kalau hidupnya bahagia itu kan pasti sehat, Pak. Oh, Baik tidak secara stres. fisik maupun secara psikis kan. Wow. Kejiwaannya sehat secara fisik dan jiwanya juga sehat, Pak. Nah, Karena dia selalu happy. nah itu happy. Dia selalu gembira kan, selalu gembira. Jadi kita berteman, berkawan seperti silaturahmi seperti ini. Nah, jamaah ini kan banyak ini. Kan ini kan kita tuh bersilaturahmi nih, Pak ya kan. Nah. Ini salah satu kiat untuk bahagia ya, Pak. Oh ya. Oh, terus Pak. Ya, jadi begini, Pak ya. Jadi memang orang itu kan manusia itu kan makhluk sosial, Pak. Dia nggak bisa hidup sendiri gitu. Dia harus hidup dengan orang lain gitu. Makin banyak orang yang dia kumpuli itu makin bagus, Pak. Nah, Pak ya? Iya. Oh. Karena disitulah mereka mendapat satu pendidikan informal kan. Nah, seperti saya ngomong hari ini kan, mungkin kalau Bapak bisa dapat di kuliah mungkin kan. Iya. Tapi Bapak enggak perlu kuliah kan. Kuliah kan bayar. Ini kan kita kawan-kawan bayar dapat ilmu. Bapak dapat ilmu ya. Nah, itu persoalan. Nah, cuma saya ngasih satu ilustrasi dengan Bapak, Pak ya. Kenapa orang-orang di barat itu maju, kita nih enggak, Pak? Ya, kenapa itu, Pak? Ya kan? Kalau kita lihat kan. Nah, orang di barat itu, Pak, dia berpikirnya kritis, Pak. Lain seperti orang kita gitu kan. Satu. Kedua, orang barat itu senang dengan ilmu pengetahuan. Oh, itu ya. Nah, seperti barat, kalau kita di Asia ini seperti orang Jepang ya, orang Korea gitu ya. Itu memang senang berilmu pengetahuan, Pak. Ya. Jadi coba Bapak lihat ya, kalau kita di barat gitu, kalau ada orang cerdas ngomong, orang kumpul ramai-ramai suka dia dengar, Pak. Oh gitu, Pak ya. Karena dia pikir yang diomongkan beliau ini mungkin beliau udah baca ribuan buku, puluhan ribu buku. Oh ya. Ya kan? Ya. Nah, sekian tahun beliau susah payah untuk mendapatkan ilmu itu. ini, lalu dia dilempar ke kita kan. Nah, sedangkan kita ini untung sebenarnya karena tanpa kita beli buku, tanpa kita membaca, tapi kita dapat ilmu dari beliau kan dengan waktu yang relatif singkat. Iya, artinya kayak gitu Pak ya. Ya, orang-orang di barat itu begitu pola pikirnya. Kalau kita gimana, Pak? Kalau kita enggak, justru kalau ada orang yang ngomong pintar, orang bagus, dia berjauh. Jauh lah. Muyak kada menarik jar. Nah, paling tertuju tuh pendaran bergayaan. Nah, ini lebih menarik kan, ketawa cerita-cerita lucu. Nah, itu lebih menarik orang kita kayaknya. Padahal ilmu itu penting, Pak. Ilmu itu penting, Pak. Nah, itu kiat-kiatnya. Mungkin Pak kiat lain lagi, Pak, mungkin sampai olahraganya gimana, Pak? Ya, saya olahraga, Pak. Makanya saya bilang tadi waktu kita ngomong-ngomong, itu manusia itu menurut riset dari Einstein Institute di Amerika, manusia itu bagian daripada alam. Nah, ayo, bagian daripada alam, makanya alam. Ini alam. Alam ini kan enggak pernah berhenti bergerak, Pak. Berputar, ya. Alamnya bergerak terus kan. Nah, kita juga harus bergerak, Pak. Jadi bergerak secara fisik, bergerak juga secara otak. Kita nggak boleh berhenti, Pak. Makanya kita harus baca, ya harus apalagi bisa nulis gitu. Nah, kita kayak gini kan, kita melemparkan pemikiran kita. Nah, otak kita ini kan jalan, Pak. Nah, itu kita menjadi sehat, Pak. Nah, itu kuncinya. Jadi fisik kada boleh beranai, kada boleh diam. Ya, fisik kita harus jalan. Otak juga kada boleh beranai, harus berjalan. Beranai itu artinya jangan diam. Jangan diam. Jadi ini persoalannya, Pak ya. Nah, hari ini kalau kita ngelihat
orang-orang banyak tidak mau menggerakkan fisiknya dan tidak mau menggerakkan otaknya. Itu dia. Itu persoalannya. Makanya mereka tidak sehat. Ya, makanya mereka tidak sehat. Apa dampak yang tidak mau menggerakkan fisiknya, Pak ya? Tidak mau menggerakkan otaknya. Mungkin apakah kesempatan ini atau kesempatan lain nanti kita kaitkan dengan bahwa Indonesia itu ya negara yang dikatakan nomor 1 di dunia, paling tidak 10 negara terkaya di dunia. Tetapi apa yang terjadi Indonesia hari ini, rakyatnya miskin, rakyatnya bodoh, utangnya menggunung. Kenapa ini bisa terjadi? Tapi karena mayoritas rakyat Indonesia tidak menggunakan pola pikir yang benar, akhirnya mereka nggak ketemu jawab. Oh gitu. Nah, kan seharusnya gitu. Kenapa kok negara kaya, rakyatnya miskin, bodoh lagi kan? Ya, seharusnya lebih kaya lagi ya. Kaya. Seharusnya kita harus jadi negara super power kan? Oh iya. Amerika harus kalah dong sama kita, Pak. Coba nanti ya. Oh di situ ya, Pak ya. Jadi karena kita cara berpikirnya keliru, Pak. Cara berpikirnya keliru. Coba Bapak bayangkan, Yahudi itu penduduknya cuma 14 juta. Sumber daya alamnya nggak ada, itu pun di Palestina itu kan dia campur negeri orang kan, ya kan? Tapi dia bisa mengatur 7 miliar umat manusia di dunia ini, atur yang dibikin Yahudi mereka pakai. Mereka ini menguasai dunia hari ini. Yang menguasai dunia hari ini Yahudi, Pak. Jadi Amerika dan Cina itu cuma kaki tangan dia aja tuh. Oh gitu, Pak. Oh iya. Oh, super power yang itu cuma kaki tangan mereka, Pak. Wah, itu dia. Nah, ya mereka yang ngatur semua dunia hari ini, Pak, Yahudi. Kenapa? Karena dia cerdas, Pak, menggunakan akal, dia bikin sistem. Itulah sistem yang dibikin oleh Yahudi itu kapitalis sekuler demokrasi. Itu ciptaan Yahudi. Dia pasarkan sistem itu ke seluruh dunia. Ya kan? Banyaklah negara yang memakai, termasuk negara yang penduduknya mayoritas muslim. Disitulah kita habisnya, Pak. Begitu kita pakai di sistem dia, nah kita dihabisin dengan sistem itu. Gitu. Makanya kita dari negara kaya, rakyatnya miskin jadi bodoh karena pakai sistem itu tadi. Oh gitu. Ya oke lah Pak kita. Oke. Itu memang tuh luas aja, bingung saya mikirnya juga Pak. Iya, luar biasa. Iya. Ini kajian-kajian, Pak. Mohon maaf gitu, Pak ya. Kajian-kajian saya pernah banyak diundang juga di pasca sarjana ya, di Unlam, di mana? Di Lambung Mangkurat segala macam. Memang kadang-kadang profesor doktor juga belum sampai di sana kajian dia, Pak. Memang harus dipikirkan sampai sana, Pak ya. Iya. Oh, itu. Ya, karena terus terang, Pak, kalau kita melihat titel itu bukan jaminan dia jadi titel itu tidak identik dengan intelektual, Pak. Oh iya betul Pak. Tidak identik dengan intelektual. Tidak semua orang bertitel itu seorang intelektual, tapi tidak semua orang intelektual dia punya titel, Pak. Oh, benar. Iya kan? Ada yang cuma lulusan SD jadi ini, jadi itu, jadi itu. Contoh banyak ya kalau zaman dulu ya. Agus Salim nggak punya titel, Pak. Ada Malik? Pak, ada Malik nggak punya titel. Jadi Pak Nasir nggak punya titel kan. Tapi apa profesor doktor hari ini bisa menang sama mereka enggak kan? Enggak. Nah, jadi beban sampean akademisi titel itu jangan kecil hati. Oh iya. Nah, ini mati tahu untuk mati lah. Nah, itu dia. Nah, itu. Nah, inilah. Nah, itu jadi Nah, ini nih apa ini, Pak? Ini apa ini? Oh. Itu ahli apa hasil dari pemikiran cerdas juga, Pak ya? Iya. Nah, itu dia. Jadi inilah sekelumit dulu. Bentar Pak ya, inilah sekelumit dulu ngomong-ngomong dengan Pak Malik. Nah, kita sambung lagi nanti bikin kesempatan untuk sementara ini dulu. Ini Paman Anom dan kawan-kawan di Pejuang Subuh berada di panggung silaturahim. Makasih dan coba diulang Pak ya. Ya gampang aja.